Kita beralih ke penanya berikutnya. Selamat malam Pak Pendeta. Dengan Ferni di Kuanfao ingin bertanya, apa itu baptisan air, baptisan api, dan baptisan Roh Kudus pada Injil Matius 3 ayat 12? Mohon penjelasan. Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Nah, kalau begitu ada 3 jenis baptisan, yaitu baptisan air, baptisan kudus, dan baptisan api. Ya. Kalau baptisan air itu jelas, saya kira kita semua tahu, ya, bahwa kita semua pernah dibaptis dengan air, ya. Nah, terlepas dari ada yang dibaptiskan secara percik, ada yang dibaptiskan secara selam, tapi itulah baptisan air. Nah, kalau begitu baptisan air itu, lalu apa artinya baptisan Roh Kudus? Nah, baptisan Roh Kudus ini jangan diartikan bahwa Roh Kudus membaptis kita. Tidak. Sama seperti baptisan air, bukan air yang membaptis kita, tapi kita dibaptis dengan menggunakan air. Maka baptisan Roh Kudus itu ada, bukan Roh Kudus yang membaptis kita, tapi kita dibaptis menggunakan Roh Kudus. Nah, siapa yang membaptis? Yang membaptis adalah Yesus. Karena dibilang oleh Yohanes, ia yang datang kemudian daripadaku, yang lebih berkuasa daripadaku, yang aku tidak layak melepaskan kasutnya. Siapa itu? Itu adalah Yesus. Dia yang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi yang membaptis kita itu adalah Yesus, dan kita dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, apa itu baptisan dengan Roh Kudus? Nah, ini adalah nubuat di dalam Matius pasal 3 ayat 11, ya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dia akan, berarti belum terjadi. Baptisan dengan Roh Kudus ini belum terjadi, ya. Lalu terus kapan terjadinya? Nah, kalau kita melihat di dalam catatan kisah para rasul pada saat Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, lalu dia sudah siap-siap mau naik kembali ke surga, maka ada pembicaraan di dalam kisah Rasul pasal 1, ya. Disinggung, dikatakan dalam kisah 1 ayat yang ke-5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berarti nubuat Yohanes Pembaptis di Matius 3 ayat 11 dibaptis dengan Roh Kudus, Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus, itu di kisah 1 ayat 5 dikatakan tidak lama lagi. Berarti harus ada peristiwa setelah kisah 1 ayat 5 yang tidak terlalu jauh dari kisah 1 ayat 5 yang berkenaan dengan Roh Kudus, dan itulah baptisan dengan Roh Kudus. Nah, kisah apa yang berkenaan dengan Roh Kudus yang dekat dengan kisah 1 ayat 5? Tidak bisa tidak, itu adalah kisah pasal 2 pada hari Pentakosta. Jadi pada hari Pentakosta murid-murid menerima Roh Kudus. Nah, waktu murid-murid menerima Roh Kudus, maka janji tentang Yesus membaptis dengan Roh Kudus itu tergenapi. Sehingga apa itu baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus adalah bahwa Kristus membaptis kita dengan Roh Kudus waktu kita diberikan Roh Kudus. Nah, kapan kita diberikan Roh Kudus? Pada saat kita percaya. Kalau kita percaya, kita diberikan Roh Kudus. Maka saudara sudah dibaptis Roh Kudus dengan Roh Kudus kalau saudara sudah beriman pada Kristus. Jadi misalnya tanggal 5 saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada tanggal 5 itu jugalah Yesus telah membaptis kamu dengan Roh Kudus, dalam artian saudara terima Roh Kudus dalam diri saudara, ya. Kalau saudara baru terima Yesusnya pada tanggal 20 Mei, maka pada tanggal 20 Mei itulah Roh Kudus itu diberikan kepada saudara. Saudara terima Roh Kudus itu sama dengan saudara telah dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus. Ya, jadi itu baptisan Roh Kudus begitu. Lalu apa itu baptisan api? Nah, baptisan api ini banyak penafsir mengkaitkannya dengan api ini kan untuk menyucikan atau membersihkan. Nah, tapi api juga itu bisa menggambarkan soal penderitaan. Karena apa? Karena orang seringkali mengalami nyala api penyiksaan. Nah, sehingga kalau kita dikatakan dibaptis
dengan baptisan api itu artinya kita mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Ya, jadi artinya bahwa kita pun ikut menderita dengan Dia. Waktu saudara percaya Yesus, ya, saudara dibaptis dengan air. Ini saya tidak mau mempersoalkan baptisan anak di sini ya. Tapi waktu seseorang, katakanlah seorang kafir, seorang yang tidak percaya sama sekali dengan Yesus, lalu dia akhirnya menerima Yesus. Pada waktu dia menerima Yesus itu, maka saat dia terima Yesus, dia telah terima baptisan Roh Kudus, di mana Kristus sudah baptis dia dengan Roh Kudus. Dan setelah dia katakanlah ikut katekisasi, maka dia lalu dibaptis dengan air. Nah, tapi setelah dia ambil keputusan dengan Yesus, dia bisa menderita. Dia bisa mengalami aniaya, dia bisa mengalami penyiksaan. Pada waktu dia mengalami aniaya, penyiksaan itulah dia dibaptis dengan api. Ya, jadi itu 3 baptisan yang muncul dalam Matius 3 ayat 11. Ya.